Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelas 5 yang Papa Uji banggakan. Alhamdulillah, bersyukurillah atas nikmat Allah. Kita kembali lagi belajar agama Islam. Di pelajaran yang kelima yang akan kita bahas di sini adalah Rasul Allah idolaku ya. Kali ini kita akan membahas yaitu kisah daripada Nabi Daud alaihissalam. Namun sebelumnya mari kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku, pertinggilah kecerdasanku, bukakanlah pintu hatiku. Amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas yaitu kisah daripada Nabi Daud alaihissalam. Kalau kita berbicara kisah Nabi Daud alaihissalam, tentunya kita akan teringat kehebatan daripada Nabi Daud alaihissalam. Namun sebelumnya sedikit mengulas sejarah daripada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah Rasul urutan ke-13. Beliau adalah salah satu keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dari Nabi Ishak ya anak-anak. Nah, Nabi Daud itu sendiri terlahir di daerah Palestina. Ada kehebatan Nabi Daud alaihissalam. Ketika Nabi Daud alaihissalam dilahirkan, di negara Palestina sedang berkecambuk pertempuran antara Raja Talut sebagai raja kebenaran dan Raja Zalut sebagai raja kekejaman ya atau kejahatan. Nah, pada usia 9 tahun berkecambuklah perang kembali antara Raja Talut dengan Raja Zalut. Kemudian Nabi Daud alaihissalam ketika itu minta izin kepada Raja Talut untuk ikut perang anak-anak. Ya, padahal waktu itu usia Nabi Daud alaihissalam baru 9 tahun ya anak ya. Nah, ketika itu Nabi Daud alaihissalam memiliki senjata ketapel ya. Jadi kemana-mana Nabi Daud itu selalu membawa ketapel. Nah, pada saat mau perang melawan Raja Zalut pun yang sangat kejam itu, yang badannya menurut sejarah itu sangat tinggi, gede, kekar ya. Siapapun yang berhadapan dengan Raja Zalut ya pasti akan takut sekali ya, karena memang saking besar dan gagahnya. Tetapi Nabi Daud alaihissalam ketika itu dia sangat-sangat berani ya. Dia ikut berperang ketika itu. Bahkan dia menantang Raja Zalut berperang melawan Raja Zalut itu satu lawan satu ketika itu. Maka ketika itu berperanglah ya Nabi Daud alaihissalam dengan Raja Zalut waktu itu ya, dengan peperangan yang cukup lama ya. Menurut sejarah ada yang mengatakan 3 hari 3 malam katanya ya, sangat-sangat lama. Akhirnya Raja Zalut dapat dikalahkan dengan ketapelnya Nabi Daud alaihi salam ya, dengan mengenai jidatnya sampai jidatnya Raja Zalut itu bolong ya, tembus ke bawah ke belakang dan matilah Raja Zalut ketika itu. Ya. Atas kemenangannya Nabi Daud alaihissalam, maka Raja Talut mengangkat Nabi Daud menjadi seorang penasehat dan panglima militer kerajaan Raja Talut ketika itu. Maka semakin terkenalah Nabi Daud alaihissalam di kalangan masyarakat, sehingga Raja Talut pun iri dengan Nabi Daud itu sendiri. Tetapi akhirnya Nabi Daud diangkat menjadi menantu daripada Raja Talut. Kemudian pada saat Raja Talut meninggal itulah akhirnya
Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja di negeri Palestina dan memimpin kalangan Bani Israel ketika itu. Maka raja pertama kalangan Bani Israel yang dipimpin oleh seorang rasul adalah Nabi Daud alaihissalam. Ya, jadi Nabi Daud akhirnya menyebarkan agama Allah di kalangan Bani Israel. Ya, ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam. Yang pertama, bahwa Nabi Daud diberikan mukjizat oleh Allah, yaitu dapat melunakkan besi. Ya, di tangannya besi itu menjadi lunak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap kali Nabi Daud mengumandangkan atau melantunkan ayat-ayat Allah, ya, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dengan suaranya yang merdu itulah mukjizatnya. Yang kedua adalah suara merdu, sehingga daun-daun pun pada saat jatuh itu tidak jadi jatuh, nah, ya, dia malah diam aja di awal, di tengah-tengah antara langit ke bumi. Nah itu. Kemudian masyarakat sangat mencintai Nabi Daud, ya, dengan suara merdunya itu. Kemudian yang selanjutnya, bahwa Nabi Daud memiliki mukjizat dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan adil. Ya, jadi dia bisa kalau ada masalah itu bisa diselesaikan dengan adil oleh Nabi Daud alaihissalam, sehingga Nabi Daud alaihissalam dikenal dengan raja yang sangat adil. Apa hikmah daripada kisah Nabi Daud secara singkatnya? Bahwa Nabi Daud yang pertama adalah seorang yang pemberani, ya, berani menegakkan kebenaran dan berani menyingkirkan kebatilan. Itulah Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud alaihissalam tidak mudah marah, ya, dia tidak mudah marah, bisa menyelesaikan permasalahan, dan dia juga istiqomah, ya, dia istiqomah selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu hikmah dari kisah Nabi Daud alaihissalam yang bisa kita ambil, bahwa dengan keberanian yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam dapat menyelesaikan berbagai masalah. Salah satunya adalah kemungkaran atau kemaksiatan yang merajalela, sehingga Nabi Daud bisa menyelesaikan masalah. Nah, kita sebagai siswa, ya, siswa terutama SD As-Salam harus bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan benar dengan anak-anak atau dengan teman-teman kalian. Berani karena benar, takut karena salah. Itulah prinsip yang dilaksanakan oleh Nabi Daud alaihissalam dengan tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih rincinya silahkan kalian melihat atau membaca pelajaran kisah daripada Nabi Daud alaihissalam, baik itu di buku maupun di YouTube, cerita-cerita daripada Nabi Daud alaihissalam. Nanti kita akan lanjutkan dengan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Itulah anak-anak sekelumit cerita singkat daripada Nabi Daud alaihissalam. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.